Di balik manisnya gula, ada darah yang menetes. Di pabrik gondang yang kini sunyi, suara mesin tua masih berputar di tengah malam. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Tak ada pekerja, tak ada cahaya. Hanya bau tebu terbakar dan bisikan lembut dari masa lalu. Mereka bilang, kalau kau berdiri cukup lama di depan gerbang utara, kau akan melihat barisan pocong berjajar di bawah pohon asem. Menjaga rumah dinas tempat seorang noni Belanda terakhir kali terlihat hidup. Malam ini, kita buka kembali pintu menuju masa lalu. Tempat di mana manisnya gula berubah jadi kutukan. Selamat datang di Lorong Hitam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Karena setiap kisah di sini punya bayangannya sendiri. Tak ada yang lebih manis dari gula, tapi tak ada yang lebih pahit dari sejarah yang melahirkannya. Dulu, jauh sebelum pabrik gondang menjadi bangunan kosong yang dipenuhi lumut dan suara jangkrik, tempat ini adalah jantung kejayaan kolonial di tanah Jawa. Asap putih mengepul dari cerobong tinggi, suara mesin giling berderit, dan jeritan para pekerja pribumi tenggelam di antara tumpukan tebu. Setiap tetes gula yang diekspor ke negeri Belanda adalah hasil dari peluh dan darah orang-orang yang tak punya pilihan selain tunduk. Mereka bekerja dari fajar sampai malam, tanpa upah layak, tanpa suara. Di bawah pengawasan pria-pria Belanda berseragam militer, mereka terus menggiling. Sampai sebagian dari mereka tergiling oleh mesin itu sendiri. Dalam catatan lama, disebut lebih dari 256 buruh meninggal di pabrik-pabrik Jawa Tengah dan Timur. Tubuh mereka hancur di antara roda baja, dan sebagian lagi dikubur tanpa nama di halaman belakang pabrik. Dan setiap kali kilat menyambar cerobong, warga bilang itu tanda ada satu lagi arwah yang menolak pergi. Kini pabrik-pabrik itu banyak yang mati. Tapi yang terkubur di bawah fondasinya, tidak pernah benar-benar mati. Sejak saat itu, manisnya gula tak lagi murni, tapi mengandung sesuatu yang tak bisa dicerna oleh dunia manusia. Hari ini, pabrik gondang sudah berubah menjadi tempat wisata edukasi. Anak-anak sekolah datang berkunjung, guru menjelaskan tentang sejarah mesin uap, dan beberapa turis sibuk berfoto di depan bangunan tua. Tapi begitu matahari turun di balik pohon asam raksasa di sisi barat, tak satupun warga berani menatap ke arah pabrik itu terlalu lama. Penjaga malam di sana bilang, kadang-kadang terdengar langkah sepatu berat menyusuri koridor utama. Dentum logam dari arah gudang yang sudah dikunci. Dan sesekali, terdengar derak mesin tua yang mulai berputar pelan. Padahal aliran listrik sudah diputus bertahun-tahun lalu. Beberapa pengunjung mengaku melihat sosok pria Belanda berseragam militer berjalan menyusuri halaman. Seolah masih berpatroli menjaga tempat itu. Ada pula noni-noni bergaun putih yang duduk di depan pabrik sambil tertawa pelan. Seperti sedang bergosip tentang masa lalu yang tak ingin mereka tinggalkan. Mereka bilang, pabrik gondang memang tak pernah benar-benar tidur. Karena yang tinggal di dalamnya bukan manusia. Bangunan tua itu seperti menahan napas. Setiap kali angin malam lewat, jendela bergetar. Dan dari dalam ruang penggilingan, ada aroma wangi yang samar. Aroma melati bercampur tebu terbakar. Pertanda sesuatu sedang terbangun. Pagi itu, kabut belum juga hilang ketika Edo dan 3 temannya, Udin, Andi, dan Dayat, memutuskan menjelajah kawasan pabrik. Awalnya cuma iseng, katanya mau mencari bola tenis yang sering nyasar ke rumput liar di dekat lapangan. Tempat itu memang masih ada. Lapangan tenis peninggalan Belanda. Diapit 2 pohon asem besar dan dinding tua yang hampir runtuh. Lewat jalur timur aja, kata Udin. Tapi ketika mereka sampai di sana,
Gerbangnya tertutup rantai. Edo baru ingat, jalur timur memang ditutup setiap minggu karena dipakai jemaat gereja. Mereka sempat ragu, sampai Udin menunjuk ke arah perumahan Belanda tua yang berdiri di sisi lain. Rumah-rumah besar dengan jendela pecah dan cat mengelupas. Sudah kosong bertahun-tahun. Orang-orang kampung bilang, di sana suka muncul sosok perempuan bergaun panjang. Yang berdiri diam di balik kaca, menatap siapapun yang lewat. Lewat situ aja, tembok belakangnya udah roboh, kata Udin lagi. Edo menelan ludah. Tapi karena masih siang, mereka nekat. Langit tampak pucat, udara makin panas. Setiap melewati satu rumah, Edo merasa seperti diawasi. Dari balik jendela gelap, seperti ada wajah yang muncul dan hilang lagi. Mereka akhirnya sampai di lapangan tenis itu. Rumputnya tinggi, lapangan retak, tapi bola-bola tenis masih banyak berceceran di sana. Udin dan yang lain tertawa, sibuk mengumpulkan bola. Tapi Edo tidak. Matanya terpaku pada dua pohon asem besar di tepi lapangan. Entah kenapa, tubuhnya bergetar. Angin berhenti berhembus. Dan di antara bayangan pohon itu, Edo merasa seperti ada seseorang yang sedang menatap balik. Dan sejak hari itu, Edo tahu, jalur timur bukan jalur untuk manusia. Malam yang sunyi bukan berarti malam yang sepi. Kadang, yang diam justru sedang mengawasi. Malam itu, Mas Hendra baru seminggu bekerja di pabrik gula Gondang. Ia menempati rumah dinas supervisor, sebuah bangunan tua di deretan perumahan Belanda yang sudah jarang berpenghuni. Dindingnya tebal, jendelanya besar, dan di ruang tamu masih tergantung potret pria Belanda berseragam kolonial. Sebelum berangkat keluar kota, Om Ardi, atasannya, sempat berpesan. Kalau nanti malam kamu dengar suara apapun, jangan keluar rumah, ya. Ingat, jangan. Hendra mengangguk. Tapi malam itu, pesan itu justru terngiang di kepalanya. Dan sebentar lagi, ia tahu kenapa. Sekitar tengah malam, angin berhenti berhembus. Suasana terasa berat. Dari luar, terdengar suara ringkikan kuda. Pelan, lalu makin dekat, seperti berjalan mengitari rumah. Hendra mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu terus datang. Tak tahan, ia mengambil senter dan jaket, lalu melangkah keluar. Gelap. Jalanan di depan rumah hanya diterangi cahaya bulan. Suara kuda masih terdengar, tapi semakin jauh. Hendra mengikuti, sampai ia sadar. Ia telah berada di depan perumahan Belanda tua yang sudah lama kosong. Di sanalah aroma itu muncul, aroma melati dan bunga kamboja yang lembut tapi menusuk. Hendra berhenti, lalu menoleh. Dari balik jendela salah satu rumah, tampak sosok wanita bergaun putih panjang. Berdiri diam, menatap ke arah jalan. Rambutnya pirang, kulitnya pucat. Cahaya bulan memantul di matanya. Hendra menatap, 1 detik. 2 detik. Tiba-tiba, sosok itu menoleh balik, langsung menatapnya lurus. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dan dari bibir itu keluar suara tawa kecil, cekikikan panjang yang menggema di udara. Hendra panik. Ia berlari, tapi langkah di belakangnya ikut berlari. Suara gaunnya menyeret tanah. Dan saat Hendra menoleh, sosok itu melayang, menatapnya dari atas, rambutnya terurai panjang, wajahnya retak seperti kaca. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah dinas. Tapi baru sampai di teras, langkahnya terhenti. Di depan rumah, berdiri 10 pocong, berjejer melingkari halaman. Menghadap ke arah Hendra. Dan satu persatu mereka berkata pelan. Tolong, jangan ganggu dia. Jangan ganggu, noni kami. Malam itu, Hendra tidak tidur. Sampai azan subuh berkumandang, semua suara itu menghilang. Dan ketika matahari naik, tubuhnya gemetar seperti kehilangan darah. Setiap tempat punya penghuninya. Tapi di pabrik ini, penghuni yang satu bukan sembarang arwah. Keesokan harinya, Om Ardi pulang dan menemukan Hendra duduk di ruang tamu, pucat, tak bersuara. Setelah dipaksa bercerita, Hendra akhirnya menceritakan semuanya. Tentang suara kuda, sosok wanita Belanda, dan pocong-pocong yang memanggil namanya. Om Ardi hanya terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku sudah bilang, jangan keluar rumah malam-malam. Yang kamu lihat itu bukan manusia, Le. Di sini,
ada kerajaan mereka sendiri. Dari mulut Om Ardi, terkuak kisah yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Pabrik gondang, katanya, dibangun di atas tanah bekas tempat pemujaan. Dulu, ketika Belanda memperluas lahan tebu di sisi utara, mereka menebang hutan keramat yang dihuni makhluk-makhluk penjaga alam. Malam setelah itu, banyak pekerja jatuh sakit, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Dan mesin-mesin giling patah sendiri tanpa sebab. Seorang orang pintar dipanggil untuk menenangkan tempat itu. Setelah ritual panjang, ia berkata, "Di bawah tanah utara ini, ada kerajaan. Dipimpin oleh seorang ratu, setengah manusia, setengah ular hijau. Dia tidak suka manusia mengusik wilayahnya. Penduduk menyebutnya Ratu Ular Hijau, penguasa kerajaan Demit. Semenjak itu, area utara pabrik tidak pernah disentuh lagi. Rumput tak mau tumbuh, udara terasa dingin bahkan di siang hari. Dan siapapun yang lewat, selalu merasa diperhatikan. Tapi tak semua orang percaya. Sampai seorang warga bernama Wahid mencoba mengambil rumput di sana untuk pakan ternak. Hari itu juga ia jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas, matanya sayu. Dan malamnya, ada yang melihat wanita berambut panjang menari di depan rumahnya. Meninggalkan sisik ular di teras. Wahid meninggal seminggu kemudian. Sejak saat itu, orang-orang sadar, lahan utara bukan lagi milik manusia. Ada tempat yang tak boleh disentuh. Ada masa lalu yang tak bisa dilupakan. Dan ada jiwa yang tak bisa diusir. Setelah mendengar cerita itu, Edo dan teman-temannya tak pernah lagi masuk ke kawasan pabrik. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka lewat jalan raya Klaten, mereka selalu menoleh ke arah pabrik gondang. Seperti ada panggilan halus dari balik kabut. Beberapa hari kemudian, Edo mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapangan tenis. Dua pohon asem menjulang di depannya, dan di tengah lapangan terdapat sosok wanita bergaun putih, rambutnya pirang, matanya kosong. Ia menatap Edo, tersenyum, dan berkata, "Kau sudah melihat kami, sekarang giliran kami yang melihatmu." Edo terbangun, napasnya sesak. Dari luar kamarnya, terdengar derit besi pelan. Seperti mesin tua yang mulai berputar. Dan entah kenapa, malam itu, seluruh warga di sekitar pabrik mengaku mendengar suara mesin penggiling tebu yang bergemuruh dari dalam pabrik gondang. Padahal, semua tahu, listriknya sudah padam 20 tahun yang lalu. Mereka bilang, suara itu bukan mesin yang hidup, tapi roh yang belum mati. Karena di balik manisnya gula, ada pahit yang tak pernah larut.